Ratusan emak-emak Provinsi Jawa Barat dari berbagai kabupaten dan kota mendampingi Kang Deddy Mulyadi melakukan kunjungan ke kantor Partai Demokrat Jawa Barat pada Rabu kemarin. Publik mengira awalnya kunjungan tersebut adalah pendaftaran Kang Deddy Mulyadi ke Partai Demokrat untuk maju dalam Pilgub Jabar yang akan datang. Namun saat rilis media, kepada pewarta Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa kunjungan tersebut silaturahim dalam rangka persiapan Pilgub Jawa Barat yang akan datang. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mengumpamakan bahwa kunjungan tersebut seperti kunjungan calon pengantin. Untuk terjadinya sebuah pernikahan, maka diperlukan pertemuan atau nganjang untuk mempererat kekerabatan. Kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Partai Demokrat tersebut disambut antusias oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan jajaran pengurus. Kang Deddy Mulyadi bahagia lantaran sambutan hangat Partai Demokrat kepada dirinya. Ada banyak hal menarik yang dapat kita analisis dari kunjungan Kang Deddy Mulyadi tersebut ke Partai Demokrat. Pertama, soal koalisi Demokrat, Gerindra, dan partai lainnya di tingkat pusat. Kita tahu, Demokrat adalah partai koalisi Indonesia Maju yang sudah pada kita tahu ketua umumnya AHY kini menjadi Menteri Pertanahan. AHY sebagai ketua umum Demokrat yang juga anggota koalisi Indonesia Maju tentu akan berdiskusi dengan Prabowo Subianto sebagai soal pemetaan politik menjelang Pilgub Jawa Barat. AHY juga dimungkinkan untuk terus membangun kerjasama politik dalam konteks pemilihan kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Maka, kunjungan Kang Deddy Mulyadi yang walaupun mengatasnamakan pribadi, tentu saja kunjungan tersebut dalam bingkai komunikasi politik menjelang Pilgub Jawa Barat. Sebab kita tahu, meskipun Partai Gerindra merupakan partai dengan raihan kursi terbanyak di Jawa Barat, namun Gerindra tetaplah belum memenuhi persyaratan untuk mencalonkan gubernur secara sendirian. Gerindra masih kekurangan 2 kursi agar dapat menghantarkan kadernya maju dalam Pilgub Jabar. Gerindra Jawa Barat sebagaimana raihan suara legislatif mendapatkan kursi sebanyak 20 kursi. Raihan kursi ini menjadi yang terbanyak di atas Golkar, PKS, dan PDIP. Namun, syarat partai atau gabungan partai mencalonkan kepala daerah di Jawa Barat haruslah memenuhi jumlah 22 kursi. Maka dari itu, Gerindra Jabar tidak bisa sendirian alias harus menghimpun kerjasama politik dengan partai lain. Sementara Partai Demokrat sendiri di Jawa Barat dalam pemilu legislatif kemarin berhasil memperoleh kursi legislatif sebanyak 7 kursi. Jumlah yang tentu saja cukup jika harus digabungkan dengan Partai Gerindra untuk mengusung calon gubernur. Maka, pertemuan kemarin antara Kang Deddy Mulyadi dengan Partai Demokrat menjadi awal yang baik bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan inisiatif komunikasi politik agar secara personal terdapat kesamaan visi dan interaksi emosional menjelang Pilgub Jawa Barat yang akan datang. Kemudian bacaan yang kedua adalah bahwa sesungguhnya antara Kang Deddy Mulyadi dan Partai Demokrat memiliki pertalian sejarah yang sudah terjalin sejak lama. Saat Kang Deddy Mulyadi maju dalam Pilgub Jabar 2018 yang lalu, Kang Deddy Mulyadi ada dalam koalisi Golkar dan Partai Demokrat. Pada saat itu, Kang Deddy Mulyadi adalah calon wakil gubernur dari Deddy Mizwar yang diusung oleh Partai Demokrat. Kang Deddy Mulyadi terpotret melakukan kampanye dan kegiatan politik bersama Partai Demokrat dan Ketua Umumnya, AHY, pada Pilgub Jawa Barat 2018 silam itu. Kang Deddy Mulyadi membangun interaksi dan persahabatan yang kuat dengan para fungsionaris Partai Demokrat. Maka kalau saat ini Kang Deddy Mulyadi datang ke Partai Demokrat, tentu saja sosok Kang Deddy Mulyadi bukan orang asing lagi bagi Partai Demokrat. Sebab Kang Deddy Mulyadi telah bekerja sama sejak lama dengan Partai Demokrat, baik secara kepartaian maupun secara personal di antara para fungsionarisnya. Dan lalu yang ketiga, bacaan yang tak kalah menarik dari peristiwa kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Partai Demokrat kemarin adalah hadirnya sejumlah ibu-ibu
yang menjadi perwakilan dari desa di Jawa Barat yang mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Konon, ibu-ibu tersebut adalah istri para kepala desa se-Jawa Barat yang siap mendukung dan memenangkan Kang Deddy Mulyadi dalam perhelatan Pilgub Jawa Barat. Bukan rahasia lagi, Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh politik dan budayawan yang selama ini dekat dengan para kepala desa. Kang Deddy Mulyadi membangun persahabatan dengan para kepala desa dengan begitu kuat dan dekat. Bahkan, Kang Deddy Mulyadi kerap menyambangi kegiatan-kegiatan desa dimanapun berada di Jawa Barat. Namun Kang Deddy Mulyadi mafhum, Kades adalah pejabat desa yang tidak boleh terlibat dalam urusan politik praktis. Menyadari posisi Kades, maka Kang Deddy Mulyadi berinisiatif untuk menggayat istri-istri para Kades untuk sama-sama berjuang dalam Pilgub Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi telah membuktikan bahwa kekuatan emak-emak sangat penting dalam menopang kekuatan massa. Kang Deddy Mulyadi sendiri juga sadar berkat emak-emak dirinya lah terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra dengan raihan suara yang cukup fantastis. Sepanjang pemilu legislatif 2024 yang lalu, ratusan ribu emak-emak terus berdatangan ke Lembur Pakuan Subang dalam rangka mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadi anggota DPR RI serta mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Bandung dan semua hadir di sini, dan ada ibu-ibu dari berbagai daerah di Jabar yang selama ini waktu pemenangan Pilpres mereka kemarin sangat aktif, dan hari ini mereka tetap ikut. Saya dengar ada perintah nih dari Ketua Demokrat, daripada saya tidak diaku menantu, kita harus datang. Akhirnya pada datang banyak ya Bu ya. Banyak. Ada ini anggota Gerindra terpilih, Ketua Abdesi Provinsi Jawa Barat. Kepala desa itu tidak boleh berpolitik, tapi kalau istrinya diperkenankan menurut undang-undang. Hari ini saya ucap terima kasih, diterima dengan baik, dan dibilang tadi mohon maaf kalau penyambutannya kurang membahagiakan. Saya cukup bahagia datang ke sini. Tadi pagi belum sempat sarapan, ternyata sudah di sini terhampar semuanya, dan saya yakin ini gratis. Nah, yang paling utama manfaat yang cukup luas bagi kita, bahwa kita berpolitik ini kan bukan persoalan sekedar meraih jabatan, meraih kekuasaan, tapi lebih besar dari itu. Partai Demokrat itu ada pimpinan utamanya, yaitu Pak SBY, yang selalu mengajarkan demokratisasi secara terbuka, mengajarkan kesantunan dalam politik.